Kita pegang omongan Bro Ron. Oke. Ya. Bisa dipegang. Kita penonton Geolive di sini, Bang, dan Yes. teman-teman yang ada di sini akan selalu mantengin sosial media Bro Ron. Yes. Atau bahkan kalau misal Bro Ron mau maju, Yeah. teman-teman Geolive harus dukung. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini tetap bersama gua hostnya Belmondo Scorpio dan kita kedatangan seorang bintang tamu viral, kontroversial, pokoknya rame deh di Kabupaten Bogor. Siapakah dia? Bang Ronald Sinaga. Selamat datang Bang Ronald. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih udah diundang. Oke. Kayaknya bukan Kabupaten Bogor deh. Jadi? Kita ini rame senasional. Senasional. Bang Ronald ini sebagai pengusaha lah ya di bidang konstruksi. Ya, benar boleh ya? lah, boleh dibilang gitu. PT Mulia Karya Sahabat, benar ya Bang? Yes, betul. Betul. Dan memang Bang Ronald ini kalau kita perhatikan sebenarnya banyak beredar Bang. Di potongan TikTok, Instagram Abang bahkan itu yang sering dalam tanda kutip nih marah-marah sama pembangunan infrastruktur yang memang kalau kita perhatikan ada yang tidak sesuai lah, berlobang lah, jembatan sambungannya nggak bagus lah, bahkan pembangunan semacam itu tuh diabaikan tuh sama pemerintah daerah, pusat, provinsi gitu ya. Sehingga abang tuh ya kita nggak tahu juga dana abang dari mana, tapi abang tiba-tiba ngetutup jalan itulah gitu kan. Dan gue mau tanya sama abang nih, kapan abang mulai marah itu dan mulai mengerjakan itu? Marah itu ya? Iya. Mulainya sebenarnya kalau kritik sih udah lama. Oke. Tapi kalau marahnya itu benar-benar emosional itu gara-gara kasus lain. Itu gara-gara kasus vendor melawan BUMN lah. Tapi kalau kritik keras mengenai infrastruktur itu semenjak September 2022 kalau nggak salah. Setelah COVID itu ya? Setelah COVID. Setelah COVID. Ya, jadi waktu itu ada permintaan netizen untuk memperbaiki jalan, dan kita lakukan dan ternyata sukses. Pertama kali jalan di mana Bang perbaiki? Di Jalan Alternatif Sentul. Sentul ya. Ya, Kecamatan Babakan Madang sana. Di situ ada lubang di jembatannya, ada kerusakan. Malam sebelumnya ada yang kecelakaan jungkir balik, rame viral di medsos, sosmed. Terus netizen kontak saya, bisa bantu nggak, bisa coba nggak, bisa coba. Karena selama setahun sebelumnya saya itu ngevlog saya punya pekerjaan, ya kan? Pekerjaan saya ngevlog, saya ulas, saya bahas bagaimana bikin aspal yang bagus, jalan yang bagus. Kebetulan permintaan netizen ada, saya coba kita kerjain proyek tanpa orderan gitu kan. CSR namanya kan Corporate Social Responsibility. Kita coba, awalnya sih deg-degan juga, ini gimana ya, deg-degannya kita menutup jalur tanpa izin. Ya kan, kita harus tutup jalur kan supaya untuk safety kan. Benar-benar. Tapi ternyata berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik. Kita posting di medsos kita dan ramai sampai masuk media-media lainnya. Dan itu berarti permintaan itu datang dari komentar-komentar netizen kan waktu pertama kali? Dari netizen, betul. Kesulitan abang waktu nambal tuh gimana? Waktu mau nutup jalan, izin dulu atau gimana? Atau didatangi preman nggak? Gak ada kesulitan. Langsung aja didatangin preman. Selama kita melakukan CSR, pernah sih sekali
Enggak juga sih, didatangin preman nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin agak ada terganggu aja di saat pengaturan lalu lintas, biasalah polisi cepet atau gimana. Nah, ya di itu aja, tapi yang mengganggu pekerjaan kita sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak pernah ada. Karena kita selalu pekerjaannya tengah malam. Oh. Di atas jam 10 supaya tidak mengganggu trafik, tidak mengganggu membuat kemacetan, kita kerjanya tengah-tengah malam. Ada nggak sih pernah kayak semacam pemerintah daerah gitu, misalnya bang lagi nambal di satu kabupaten atau satu kota gitu, terus pemerintahnya bilang, lu jangan ikut campur deh, itu kan urusan pemerintah tuh. Padahal abang kan ngerjain by request netizen gitu ya. Iya, betul, ada nggak sih? Nggak pernah, belum pernah ada. Belum pernah ada. Secara komentar, japri belum pernah. Mereka merasa terbantu dong berarti ya? Seharusnya ya, kalau berpikir positif seharusnya merasa terbantu. Oke. Kalau egonya terlalu gede ya merasa terganggu. Tapi kalau masalah ego, gue nggak peduli lah. Iya. Yang penting keselamatan masyarakat. Setelah gue perhatikan CSR PT swasta lebih banyak dibanding CSR PT milik negara. Milik negara. Ini Yeah. PT Mulia Karya Sahabat ini PT atau yayasan sebenarnya? Gue bantuin orang aja kerjaannya gitu loh. Ya, PT milik negara gimana mau CSR bayar vendor aja susah ya kan. Ya kan? Tapi ya sebenarnya sih ya kalau kita melihat apa yang kita kerjakan itu bisa memberikan efek yang besar. Dari awalnya dari situ. Ya, permintaan netizen kita lakukan dan ternyata efeknya luar biasa, sangat positif, dan ya kita lakukan seterusnya berkali-kali. Kalau gue pribadi jujur bang ya, melihat apa yang lu lakukan di medsos gitu kan, gue mandangin tuh Instagram lu, gue udah follow back, cuma lu belum follow back balik kan. Gue udah follow, lu belum follow back. Gue lihat nih, gue lihat tuh. Setelah gue perhatikan, memang kritik yang paling baik kan sebelumnya nih jarang bang. Ada orang yang selain yang viral dulu di Lampung ya, yang kritik Jalan Lampung itu ya. Oke, ya kan? Itu kan kritik by the voice doang gitu ya. Kalau abang ini kan itu dia merasa kampungnya dia cerita tentang itu. Tapi setelah gue lihat abang itu adalah tipikal kritikus terhadap pemerintah di bidang infrastruktur gitu. Tapi abang lakukan juga perbaikan itu. Ya karena saya paham. Karena abang paham melakukan itu kan. Iya betul. Dan menurut gue itu kritik yang luar biasa, lebih wibawanya lebih bagus ya. Dibanding kritik itu ngomong terus nggak melakukan apapun gitu. Sedangkan abang melakukan itu gitu ya. Dan terakhir setelah abang sering melakukan itu, gue malah dapat di berita nih, gue searching, abang itu pernah dilaporkan polisi atas kaitannya sama itu nggak sih? Ada nggak sih dugaan? Gue kok baca berita soalnya. Ada foto lu bang di depan Polda Metro tuh gini. Gini. Astaga nih orang. Enggak, saya dilaporin polisi karena postingan saya di Twitter. Intinya laporan itu undang-undang ITE, berita bohong atau hoax gitulah ya kan. Ya kan, jadi ya itu masih berjalan sih sampai sekarang. Oh serius? Masih berjalan, belum kelar. Hanya sekarang itu sudah sampai di tahap penyidiknya menyarankan damai aja, ya kan? Jadi udahlah damai aja, mau nggak? Dia bertanya mau nggak temuin pelapor untuk berdamai mengenai kasus ini, ya kan? Saya bilang enggak, gue nggak mau ketemu. Kalau dia mau ketemu saya nggak masalah, tapi kalau saya ketemu dia nggak mau. Itu tujuannya lu apa? Niat untuk kritik gitu ya? Niat untuk kritik, mengenai proyek-proyek pemerintah. Nah, jadi saya bilang kalau saya ketemu dia nggak mau. Tapi kalau saya ketemu dia di pengadilan, saya mau. Saya minta ini kasusnya sampai pengadilan aja. Gitu. Jangan ngapain damai-damai. Ya kalau sudah LP ayo dong. Konsisten. Asik. Kita harus pegang kata-katanya. Lu mau LP, ya kalau LP berarti kan menuntut seseorang. Iya. Tuntut dong sampai selesai. Jangan damai-damai. Serem banget nih podcast. Pengecut kau. Ya kan? Jadi ya dibilang, dia kaget juga. Saya bilang sampai mau dijawab sama termasuk pimpinannya. Aduh jangan sampai pengadilan bang, repot lah kita harus begini. Ya kan memang membuat kasus kan nggak gampang kan, harus diketik, harus disiapin. Nanti makan waktu kejaksaannya. Nggak apa-apa kan saya di LP, saya malah pengen pengadilan. Jadi mereka juga pusing atas sikap saya. Orang kan kalau di LP diajak damai kan mau aja ya udah enggak, gue maunya ayo gas. Ya kan. Tapi ya kita lihat. Nah, terus percaya atau enggak, saya baru lagi 2 hari lalu dapat lagi laporan polisi lagi baru atas kasus, ternyata kasus yang sama. terus gimana? Laporannya ini di beda divisi. Saya bilang cek ini divisi sana supaya saya tidak repetitif, cek baca BAP-nya. Nanti saya datang untuk tanda tangannya, kopas aja BAP-nya. Saya bilang kopas BAP-nya dari divisi sana ya. Datangnya dari Polda yang sama juga. Tapi beda divisi kan. Ya saya bilang udah sana aja kopas, nanti saya datang, kalau udah di print saya tanda tangan udah. Saya udah, keterangannya udah lengkap. Sebenarnya keterangan saya udah siap pengadilan. Itu bermula dari ketika abang mengkritik hutang-hutang yang dilakukan oleh
yang terjadi. Yang terjadi ya, Iya. tapi tidak dibayarkan kepada. Yes, betul. Jadi sebenarnya abang ini membantu ini dong ya, apa? Advokasi dong sebenarnya. Sebenarnya klise nih sama bilang itu memang membantu rakyat dong sebenarnya ya. Kalau orang partai ngomong gitu kan klise banget Klise kan. banget ya. Tapi karena memang ini salah satu apa ya? Hal yang terjadi kepada saya, hal yang saya sudah rasain, hal yang saya pahami, makanya saya suarakan terus. Semenjak Januari 2023. Jadi udah hampir 1,5 tahun saya suarakan secara konsisten setiap hari mengingatkan vendor, mengingatkan warga yang pengen menjadi pengusaha, jangan bermimpi saat ini ya untuk menjadi vendor BUMN. Yang terjadi kamu bukan kaya, tapi makin miskin. Ya, jadi hati-hati aja. Ini kritik ini sebenarnya bukan hanya untuk BUMN nih sebenarnya. Sama siapa itu? Sama menterinya, sama karena jujur bang, karena sekarang yang gua perhatikan ini di luar ini ya, bahwa kalau apa-apa orang mau kritik tuh rasanya sekarang tuh ketakutan gitu. Kalau misalnya orang-orang kayak Bang Broron ini nggak ada untuk kritik permasalahan ini, gua rasa nggak akan ada bang percontohan orang yang mau nambal jalan di jalan-jalan rusak. Bahkan ada loh bang, jalan rusak di daerah mana waktu itu ya, dilempar warga meleleh. Ya, jalan Lubang, ya kan? Warga lempar lele karena mereka saking putus asanya sama agenda-agenda pemerintahan atau infrastruktur yang nggak selesai sebenarnya sampai buang lele itu kan. Betul. Dan gue merasa abang menjadi contoh supaya ada broron-broron lain di daerah-daerah lain. Ya, gitu. semoga memberikan inspirasi karena kita juga paham. Ya, saya juga sebagai pimpinan sebuah perusahaan kan, saya paham sebagai pimpinan itu kita melihat di bawah, kita punya tim, kita punya karyawan, belum tentu melakukan apa yang kita perintahkan. Belum tentu ya. Belum tentu juga melakukan sesuai SOP. Nah, saya bisa bayangin tingkat presiden, gubernur, bupati atau wali kota, saya juga paham. Pasti anak buahnya ini pasti ada yang salah nih. Salahnya di mana? Mungkin divisi-divisinya, kepala dinasnya atau menterinya yang nggak paham apa yang harus dilakukan. Yang terjadi sampai ke bawah itu kacau balau. Dan ya ini negara yang sangat besar, negara yang fantastis lah ya besarnya. Ya pasti banyak kelemahan-kelemahan yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau memang ada niatnya. Abang pernah dipanggil gak sih untuk FGD gitu atau nyuruh berikan masukan nih Bro Ron? Ada masukan gak nih? Gitu? Pernah. Kapan? Tahun lalu pernah di sebuah kabupaten, sebuah kota udah pernah diundang langsung kepala dinasnya memberikan pemaparan. Malah pernah waktu saya memberikan pemaparan ditongkrongin sama wali kotanya sampai dari awal sampai selesai. Saya beri pemaparan kepada dinas, cara menambal lubang yang benar, memproses aspal yang benar, intinya dari nol sampai selesai finishingnya ditongkrongin sama Pak Wali. Jadi wali kotanya juga paham. Kabupaten mana itu? Ini Kota Bogor. Kota Bogor. Ya, jadi waktu itu Bima Arya tongkrongin. Kadisnya hadir, kabitnya hadir, dan seluruh timnya 160 orang waktu itu saya beli pemaparan. Harusnya begini. Step-stepnya yang baik, step yang baik, dan alhamdulillah saya sampai sekarang aja orang-orang lapangan itu testimoni, dia japri ke saya, ya kita sudah ikuti sesuai arahan Bang Ron, memang lebih bagus caranya. Mereka menyambut baik ya. Menyambut baik. Dan itu tingkatnya di pemerintah lokal gitu ya. Betul. Nah, di pemerintah pusat? Izin Pak Jokowi, saya ngefans sama Bapak. Mungkin Bro Ron bisa ini Pak diajak ngobrol dulu Pak. Tapi sebenarnya kan ini bukan urusan Jokowi sebenarnya. Iya. Ini urusan level ya seharusnya dirjen ke bawah lah, atau paling tinggi seharusnya ini level menteri lah. Nggak perlu sampai ke level Pak Jokowi, wakil presiden atau presiden. Paling tinggi seharusnya level menteri. Banyak kelemahan di negara ini yang patut dirubah, inovasi secara manajemen. Percaya nggak percaya guys, kadis-kadis di kabupaten-kabupaten atau di provinsi, dinas-dinas dari level provinsi, dinas-dinas dari level kementerian sampai ke bawah yaitu kota, ya belum tentu paham apa yang harus dilakukan di lapangan. Gimana tuh maksudnya tuh? Belum tentu paham untuk membangun apa gitu. Karena sistem PNS kita kan sistem gilir. Dirotasi. Orang yang mendapat posisi itu sebagai kepala dinas belum tentu itu bidang pendidikannya. Abang cukup concern memperhatikan itu ya. Atau ilmunya sudah terlalu tua, tidak diinovasi, ilmunya tidak diperbaharui,
Makanya kalau kita lihat perbaikan-perbaikan jalan itu, sorry, bukan kita. Kalau saya lihat cara perbaikan jalan dan mereka posting di sosial media dan saya lihat caranya, astaga, tepuk jidat. Cara perbaikan jalan yang kita pakai sekarang rata-rata itu mayoritas cara perbaikan jalan di zaman Belanda. Gimana tuh zaman Belanda? Kasih gambaran kecilnya Bang, sama zaman modern yang mau bilang dia lebih banyak menggunakan batu besar, baru dilapisin aspal tipis di atas sekitar 2 cm. Padahal zaman sekarang teknologi itu udah nggak begitu lagi. Selama fondasinya sudah ada, sudah keras, sudah kuat, lapisan 5-10 cm ke atas itu aspal saja. Nggak perlu pakai batu makadam, dan ini sering terjadi. Kemarin saya lihat di sosial medianya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, ke Kabupaten Cirebon masih lakukan hal yang sama. Dilapisin sama batu makadam sampai sisa 2 cm baru dilapisin sama aspal di atasnya dan cenderung lebih menggunung, dan itu berbahaya sebenarnya. Itu yang cepat rusak itu ya? Nah, itu cepat rusak. Itu mas minggu 2 minggu pasti rusak, tidak tahan kuat beban. Jadi itu cara teknik kerja yang lama, saya bilang zaman Belanda ya. Zaman Belanda bukan dulu belum ada truk tronton yang 40, 50, 60 ton. Iya. Ya kan hanya kereta apa tuh ya? 6 roda. Iya, hanya kereta kuda. Oh ya, ondel-ondel kan. Sekarang truk tronton 60 ton gimana dengan penambalan kayak itu. Jadi makanya rusak terus, dan tidak ada namanya perbaharuan teknik kerja selama ini. Dan jadi, itu yang terjadi sama pembangunan jalan-jalan misalnya gitu ya di daerah-daerah. Bukan pembangunan, perawatan. Jadi Indonesia itu kalau membangunnya dari nol bagus, tapi merawatnya astaga, amburadul. Seadanya aja ya. Seadanya saja. Jadi ya itu adalah hal yang saya ketahui, saya pahami. Makanya pekerjaan kita itu, pekerjaan tim Sahabat ini kita kontenin. Untuk bisa menjadi pelajaran kepada dinas-dinas juga teman-teman atau yang lain, pengusaha yang lain. Ya kita kontenin. Jadi kita pamerin pekerjaan kita. Makanya harus sempurna pekerjaan kita. Karena kalau kita sudah pamerin terus 2 minggu rusak, udah rusak, malu. Oh iya. Bagusnya gitu. Juga si BUMN infrastruktur ini kalau mau buat jalan atau perbaiki jalan gitu ya. Iya. Atau bahkan sekelas dinas kabupaten kota, lu kontenin dong biar masyarakat bisa tonton gitu. Berani nggak? Berani nggak? Setiap pembangunan yang ada di bangsa dan republik ini arsipkan sebagai bahan media sosial supaya kita bisa nilai gitu ya. Di proyek itu malah cenderung dilarang foto-foto, larang rekam-rekam dong. Oh kenapa lo? Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin ada aib mau disembunyiin kali. Nggak, tapi memang ada larangan untuk itu nggak sih? Nggak ada kan? Biasanya yes. Biasanya ada larangan. Biasanya dilarang. Aturan undang-undang atau aturan proyek? Aturan proyek. Oh, okay. Dilarang memfoto, memvideokan di areal proyek. Dan itu biasanya cross mereka ada pajangan lah. Jadi kalau contoh dilarang foto, dilarang video. Jadi gitu kalau media datang itu, media tuh harus janjian dulu dengan mungkin anggota proyek, diajak tour gitu kan. Ya mungkin ada yang mau disembunyiin kali, gue nggak tahu. Tapi rata-rata areal proyek itu dilarang foto. Oh, gue baru tahu itu bang. Coba aja nanti datang lihat di proyek nih yang ada apa papan pelang diketutup gitu kan. Yeah. Terus lu mulai foto-foto, videoin, pasti disamperin. Ngapain? Oh iya ya. Yes. Betul. Gue mau tes ini. Ya. Bukan lu netizen, coba aja dah. Nanti kalau ada yang kena marah, komen di GGO Live, Bro Ron datengin deh ya. Jadi kalau saya kemarin di proyek-proyek yang besar itu, ya saya kontenin pekerjaan saya aja. Saya nggak kontenin pekerjaan lain. Karena ya memang dilarang. Dan ini juga nih, Bro Ron, kemarin gue sempat lihat perdebatan lu di mana, TV atau di mana gitu ya. Oke. Yang tentang pemerintah itu berkilah kalau misalnya ini nih jalan provinsi, ini nih jalan kota, ini nih jalan nasional gitu-gitu loh. Toh nggak, lu kalau mau bahas itu gue jadi emosi. karena gue lihat kan, karena kan statement abang benar juga bang. Ya itu di TV, di stasiun TV. Waktu itu saya menjadi narasumber dengan seorang bupati. Betul. Ya kan? Bupati yang bodoh menurut saya. Iya kan. Gak apa-apa, nggak usah diedit. Bupati yang bodoh menurut saya. Ya itulah, berkilah ini jalan ini. Secara teknis beliau betul. Itu tidak salah. Iya, oke. Secara teknis. Tetapi seorang pejabat berbicara di depan publik, di depan TV, sebuah yang lagi membahas sebuah kejadian yang efeknya besar ke masyarakat. Ada kecelakaan, ada truk terbalik. Itu kan viral gara-gara truk terbalik tuh, terbalik terus. Dipanggillah bupatinya, dipanggillah saya sebagai narasumber ahli infrastruktur, dipanggillah bupatinya yang itu daerah kekuasaannya. Beliau berbicara sebagai kapasitas pimpinan daerah yang mewakili masyarakat atau yang harusnya mendengar suara masyarakat yang lagi menangis, minta tolong diberesin. Kamu bayangin nih, saya anak kamu ngomong sama bapak, kamu seorang bapak.
Pak minta tolong Pak. Terus bapaknya bilang, itu masalah kakekmu. Nah sulit itu. Itu berarti buang masalah itu. Bupati tolol. Secara teknis mereka beliau kan bisa nih jawaban politis. Segera akan kami koordinasikan dinas terkait dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut akan kami bereskan. Kita akan perbaiki 3 kali 24 jam. Kan lebih mantap kayak gitu. Ya nggak usah bilang waktu lah. Mungkin itu terlalu ya. Ya. Kan cukup birokrasi. Kayaknya kalau dibilang 3 kali 24 jam kayaknya itu yang tidak bisa dipegang. Oh, tidak bisa. Iya kan? Ya kan? Tapi perkataan yang bisa dipegang adalah kami akan segera koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Lebih mantap dong daripada bilang dengar itu. Daripada bilang itu bukan kapasitas. Nanti kalau ada ketemuan BPK, saya menggunakan anggaran di jalan yang seharusnya bukan kuasa saya bisa bermasalah. Itu pernyataan tolol. Benar. Pantas nggak seorang kepala daerah ngomong sama gitu kepada tukang warung yang jungkir balik di situ? Pantas nggak ngomong sama warga kayak itu? Itu nggak pantas. Itu bodoh sekali. Jadi ya kepala daerah kita ini juga kadang-kadang perlu pelatihan public relation gitu loh. Itulah Bang, kadang kalau main pemilihan politik ini pakai AIWO itu hasilnya begitu. Apa tuh duit? Enggak tahu, gue nggak ngomong ya. Aku bilang AIUEO. Lu takut ngomongan? Gue sebagai lu takut? Lu takut? Pakai duit? Ya gitulah politik Indonesia kan. Ya orang yang benar kerja, yang ingin kerja nggak pakai politik duit nggak masuk. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau bermimpi kapan ini negara kita maju, kapan kita negara maju, saya tahu kapan 2045. Oke, gue memang sengaja pancing ke bupati itu supaya masuk ke isu politik. Iya dong, karena itu masuk bridgingnya tuh. Dan yang gue dengar sebagai orang yang aktif lu Bang di bidang infrastruktur di 2024 ini, lu nyalek sebenarnya. Besar banget billboard lu di Kabupaten Bogor itu ya. Yang megang alat, lu tau gak megang alat itu ya? Ya, jackhammer. Jackhammer itu ya? Iya. Megang alat. Bro Ron, apa kemarin tulisannya itu ya? Apalah itu banyak banget, gue nyelena lah itu warnanya. Tapi pada akhirnya lu punya semacam keyakinan kalau lu butuh menjadi seorang pejabat publik biar bisa melakukan hal yang lebih besar dibanding hanya sekitaran jalan berlobang aja gitu. Kenapa? Iya kan? Benar ya? Iya betul. Atau ada alasan lain atau memang kenapa lu pada akhirnya memutuskan untuk itu nyalek itu? Sebenarnya memutuskan untuk nyalek itu atau karena lihat bupati-bupati yang tidak pintar ini gitu kan. Kayaknya gue cocok juga jadi pejabat ini. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Jadi waktu itu nyalek ya karena sudah paham permasalahan negeri ini, saya ingin membawa skill saya ini, kemampuan saya ini ke skala yang lebih besar. Karena kalau hanya skala CSR saja, itu pasti akan sekitar situ aja. Padahal kan permasalahan infrastruktur ini bukan hanya di sekitar saya aja, bukan di sekitar Jabodetabek aja, tapi senasional. Tapi ya harapan itu saat ini belum dapat persetujuan dari atas, ya kan, dari Tuhan, belum dapat izin, belum rezeki ya. Kalau rezeki sih saya sudah dapat rezeki. Oh, udah dapat rezeki ya. Dengan ilmu yang saya pegang itu sudah rezeki yang sangat besar, ya kan. Ya kita lihat aja lah gimana nanti endingnya di mana. Tapi yang pasti apa yang akan saya lakukan ini ya saya akan konsisten aja, nggak perlu berubah, tidak perlu mundur dikit, ya nggak, konsisten aja, kerja. Ada waktu untuk CSR, perbaikan jalan, habis itu lanjut lagi kerja. Gitu. Kemarin nyalek Kabupaten Bogor, benar? Nyalek Kabupaten Bogor dan tidak masuk. Tapi satu dapil sama kemarin yang lu buat video jalan rusak tuh di depan baliho Adian Apitupulu. Oh, yang dibilang kerja untuk rakyat. Iya. Ada video lu tuh. Jatuh selokan nih. Apa tulus untuk apa? Kerja tulus untuk rakyat. Iya. Apapun lah kata beliau ya, silakan. Ya apapun ya. Ya tulus ngelubangin jalan ya. Ada jalan berlubang, pasang baliho di depannya gitu ya. Pasang baliho ya. Dan dengan tulisan apa? Tulus bekerja untuk rakyat. Iyain aja. Bang. Dan lu nyalek dari partai PSI? PSI dong. PSI. Kenapa? Hah? Kenapa PSI? Gue cukup bangga ketika lu bagian dari PSI loh. Kenapa? Apa ya? Satu-satunya PSI yang punya satu-satunya partai yang benar-benar secara terbuka mendukung anti korupsi, anti intoleransi. Yes, betul. Itu aja. Jadi maksud lu partai lain nggak anti korupsi? Menyuarakan nggak? Oh.
Ada yang menyuarakan juga sih. Iya, PKS. Iya, banyak. Enggak, yang lain enggak. Yang lain enggak ya? Karena kalau mereka menyuarakan memang anti korupsi, seharusnya rancangan undang-undang perampasan aset kemarin mau dong dibahas. Oh, benar. Ini dibahas pun kagak. Jadi bukan masalah disahkan. Iya. Dibahas pun untuk dijadikan undang-undang atau tidak belum dibahas. Jadi ya sayangnya PSI tidak masuk parlemen untuk memperjuangkan ini, karena kalau masuk parlemen memperjuangkan ini saya akan lebih berisik daripada sekarang. Oke. Tapi ya oke lah. Jadi kalau bertanya kapan negaranya maju ya. Ya tapi lu masih akan PSI kan, Bang? Hah? Masih akan PSI? Masih dong, ngapain? Masih dong. Kita ngapain pindah, udah mantap lah di PSI ya. Saya sangat senang aja. Saya termasuk orang yang bersyukur berada di partai ini yang sampai sekarang saya belum kena teguran dari siapapun, dari DPP, dari DPD belum kena teguran. Karena saya sering kritik BUMN, sering kritik juga dinas-dinas infrastruktur, saya sering Kementerian PUPR sama BUMN saya kritik habis-habisan, tapi belum pernah ada yang balik kritik saya, suruh diam, suruh lebih tenang, belum pernah ada. Jadi mantap lah. PSI mantap. Memang PSI begitu. Memang PSI gitu ya. Memang begitu. Dan Abang cocok di situ. Dan juga waktu itu dijanjiin, kalaupun jadi nanti itu kita nggak akan seperti partai lain kan. Semua harus patuh pada ketua. Memang kita harus hormat pada ketua umum. Tapi kerja kita sebagai anggota dewan itu dibebaskan sesuai hati nurani dan kepentingan rakyat. Wih, mantap. Bahasa politikus nih. Carikan baju putih dulu teman-teman. Gitu. Dan 2019 mau nyalek lagi gak sih? Kemungkinan enggak. Oh enggak ya. Kemungkinan enggak. Kita lihat nanti lah. Lihat nanti lah ya, belum tahu ya. Jadi presiden aja langsung. Dan ada isu lagi nih, Bro Ron. Masih terkait dengan politik. Iya. Lu kan cukup aktif ya di sekitaran Bogor, Kabupaten Bogor gitu, Kota Bogor gitu ya. Ada isu yang naik tuh. Bro Ron nih kayaknya digadang-gadang cocok deh jadi Bupati Bogor gitu. Lu dengar kan tuh? Ya dengar, bukan didengar lagi, udah dipaksa-paksa kayaknya. Dipaksa ya. Gimana dari lu sendiri? Jadi ya dorongan relawan kemarin, relawan kita yang sangat super luar biasa. Relawan caleg ya? Relawan caleg kemarin yang luar biasa mendukung, sangat militan dan benar-benar murni dari hati, nggak pakai duit. Saya nggak ada kasih doang sama sekali. Oh ya? Benar-benar mereka melihat dari sosok saya yang mereka bisa lihat akan konsisten menyuarakan atau mengerjakan apa yang dijanjikan. Mereka yang memaksa ini sekarang nih. Mereka hubungin media-media untuk masukin nama saya di survei media, mana yang cocok, ya kan. Jadi media sekarang kan udah bikin survei-survei nih. Siapa bursanya bakal calonnya kan, ya kebetulan nama kita selalu nomor 1 lah ya kan, semenjak kita. Jadi di Kabupaten Bogor nomor 1. Kabupaten Bogor, yes. Oke, nice. Jadi selalu nomor 1 terus di surveinya. Karena bupati sebelumnya itu ditangkap ini ya. Tangkap KPK 2 kali. 2 kali. Iya, mudah-mudahan nggak hat-trick ya. Mudah-mudahan nggak hat-trick. Jadi ya gitu loh, dengan segala permasalahan yang terjadi di Bogor, ya mungkin mereka juga warga Bogor bermimpi mungkin ada membawa perubahan karena juga mengenai hidup dan ya nasib mereka lah di sana. Ya kita lihat aja arahnya kemana. Oke. Jadi sebenarnya tapi memang itu datang dari dorongan teman-teman relawan. Saya benar-benar sangat tidak berambisi untuk menjadi bupati. Lebih berambisi mereka menjadi bupati. Lebih berambisi relawan ini saya. Relawan ini ya. Daripada diri saya sendiri. Betul. Tapi ada gak sih partai politik lain di luar PSI yang mulai mendekati lu, kayak mendorong lu gitu? Kan udah masuk musim pilkada nih, Bang. Partai politik lain, anggota partai ya, anggota partai politik lain sudah bujuk-bujuk saya masuk partainya aja. Kok lu lebih cocok di sini, lu lebih cocok di sini. Oh, siapa yang berani ngajakin lu tuh? Berarti dia nyuruh keluar dari PSI dong? Iya, betul. Parah nih PSI, tapi ya itu wajar lah. Saling membaca kan memang wajar. Tapi saya bilang, kamu nggak perhatiin saya punya bacot. Kira-kira ketua umum kamu kan jantungan nggak? Iya benar juga sih. Ya. Saya bilang ya udahlah. Saya di PSI aja. Oke. Jadi kita lihat aja nanti arahnya kemana, hasilnya kemana. Mau koalisi dengan partai lain ya bisa saja. Tapi ya untuk saat ini kita lihat arah airnya ngalir aja gitu ya. Ngalir aja ya. Untuk teman-teman partai politik lain nih, kalau udah tahu survei Bro Ron paling tinggi nih, ya langsung didatengin aja ya. Kita terima surat mandat dari semua partai. Ya, Bang, kalau mandat dari PKS lu terima nggak? PKS juga kasih mandat ke Bro Ron aja deh untuk Bupati Bogor, kata PKS. Ya. Ya demi kepentingan rakyat yain aja dah.
Oke. Iya. Oh, Karena memang di Kabupaten Bogor ini, kalau gimana ya, kalau Mas lihat saya punya direct message dari netizen itu, Kabupaten Bogor itu hampir setiap hari ada aja kecelakaan, hampir aja ada yang karena kecelakaan jalan-jalan dan itu ya? meninggal di situ, betul. Infrastruktur. Jadi di sana itu ya problema-problemanya selain infrastruktur, sosialnya. Kemarin waktu saya caleg kan, waktu ke daerah spot-spot nanya-nanya masalahnya apa, kebanyakan juga banyak yang nggak punya KTP. Aduh, gila. Warga nggak punya KTP. BPJS-nya kebanyakan mati, udah nggak hidup lagi, nggak aktif, karena mereka nggak tahu caranya gimana. Tidak punya akte kelahiran. Gimana dewan-dewan yang kepilih itu ya? Nggak tahu gue mau ngapain mereka ya. Nggak tahu, gue nggak Lagi tahu. enak di ruang AC-nya. Jadi ya itulah saya bingung. Kenapa di 2024 masih ada aja orang yang tidak tahu cara bikin KTP atau bikin Yang masalah-masalah sosial begitulah ya. Ya, jadi masih banyak memang ya. Jadi ya itu hal-hal yang memang saya pengen angkat waktu itu. Tapi hal seperti itu kan sudah biasa. Caleg-caleg lain juga angkat ke masalah sosial, masalah kesehatan lah, pendidikan. Banyak ternyata yang nggak tamat SMP di Kabupaten Bogor. Ya, tapi ini kan masalahnya janji-janji yang disampaikan itu tentu sama biasanya. Tapi tindakannya ada nggak? Kalau lu kan kalau saya aktif bertindak, nih. iya. Lubang ditutup. Betul, Itu kan bedanya kan di situ ya, di tindakan itu ya. Iya. Dan selagi ini kan kita lagi mau masuk pilkada nih akhir tahun ini nih Bang. Dan ya menunggulah pendaftaran saat-saat ini kan. Ya. Selama masa itu, lu ada giat-giat mendekati politisi atau fokus aja nutup lubang? Nah ini kemarin kan ketemu dengan beberapa politikus, baru aja rapat dengan ketua DPD juga dan beberapa relawan. Saya bilang kalau memang ini kalian mau berikan amanat ini ke saya, ya silakanlah bekerja di belakang layar, bergerak di belakang layar. Saya fokus bekerja aja dulu. Ya, nanti kan butuh teamwork juga kan. Kita ingin melakukan sesuatu kan nggak bisa diri kita sendiri. Kalian urus dari sisi politisnya, saya tetap urus pekerjaan saya karena saya tahu pekerjaan saya itu benefitnya bisa ke puluhan ribu warga. Kalau saya perbaiki jalan, ruas jalan saat ini, hari ini nih, pagi ini jam 10 nih, saya perbaiki, nanti malam sudah bisa dinikmati ribuan orang. Puluhan ribu orang yang lewat gitu yang lewat, betul. Jadi saya tahu saya punya kapasitas, saya tahu apa yang saya bisa lakukan. Ya sekarang tergantung relawan aja. Kalian lakukan apa yang kalian pahami. Relawan yang lakukan aja lah. Kita hakul yakin. Iya. Jadi nggak jadi jalan terus gitu. Tapi Bang, gue geser dikit lagi nih ke usaha lu yang PT Mulia Karya Sabar itu. Iya. Itu mau dibawa kemana? Kan tadi lu membawa diri lu. Sekarang PT lu itu mau kemana? Akan menerima tender nggak dari BUMN atau stop udah? Nggak akan. Nggak mau. Udah nggak peduli saya sama BUMN. Oh iya. Walaupun itu proyeknya proyek besar, bernilainya gini, untuk mau bikin jalan tol, jalan apa, jembatan nggak peduli saya. Kecuali DP 95% kita gas. Jadi BUMN kalau mau pakai Mulia Karya Sabar dijamin jalannya bagus, DP-nya harus 90%. 95. Dalam Bang 100%-nya langsung jadi. Gitu. Nggak perlu diawasin, kita itu nggak perlu diawasin, kerja hasilnya tetap benar. Karena kita akan upload di sosmed. Betul sekali. Satu-satunya proyek di bangsa ini yang lu boleh rekam. Warga datang rekam gitu. Iya betul. Bener ya. Iya, betul. Jarang loh Bang ada, bahkan sekelas IKN aja harus ada tim medianya sendiri tuh. Iya. Warga lokal datang foto-foto kayak sembarangan nggak boleh juga ya. Kita nggak tahu update-nya itu sekarang. Iya kan, itu kan kita tahu update-nya kalau sudah berita besar atau kontraktor BUMN ini upload di mereka punya sosial media update, itu pun update-nya dari zoom jarak jauh pakai drone lah atau gini, ibaratnya garis besarnya aja. Oh ini progresnya. Tapi progres pekerjaan teknisnya mana pernah mereka videoin. Pak Jokowi kan harus juga beliau ke IKN ini biar ada jelas ini. Konten lu kayaknya harus dibeli Bang untuk ya saya rasa mereka nggak akan berani ngikutin. Nggak akan berani. Nggak akan berani. Oke. Bang, kita masuk pada sesi terakhir karena memang podcast gua nggak lama-lama. Oke. Dari gua itu adalah, lu berkomitmen nggak sih kalau lu sebagai Bro Ronald Sinaga itu, walaupun misalnya nanti ya maju sebagai bupati atau dewan gitu, lu akan tetap nutup jalan berlubang sebagai pejabat publik, atau lu akan pergi ke isu yang lain? Soalnya kalau misalnya lu nih jadi bupati, kan tentu bupati itu urusannya bukan hanya jalan Bang, banyak tuh kan. Yang tadi lu bilang ada yang BPJS, ada yang KTP, kemiskinan, pendidikan segala macam. Apakah Bro Ronald yang misal jadi pejabat nanti akan tetap nutup jalan di jam 10 malam sampai pagi itu? Sekarang saja
dengan dana yang minim saya bisa lakukan. Apalagi nanti kalau sudah menjadi eksekutif, gue bebas-bebas aja dong turunkan tim. Gue bebas-bebas aja membuat keputusan. Tidak perlu tunggu, tidak perlu tunggu viral atau tidak perlu tunggu orang mati. Seharusnya itu sudah dilakukan. Jadi kalau ditanya apakah akan konsisten, saya rasa saya punya karakter dan saya punya kredibilitas sudah saya tunjukkan selama 1,5 tahun terakhir, di mana saya konsisten menyuarakan vendor-vendor BUMN yang terzolimi dan juga secara konsisten mengkritik kerusakan infrastruktur se-Indonesia. Jadi dengan background saya ini 1,5-2 tahun terakhir itu sudah bisa menjadi pegangan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita pegang omongan Bro Ron. Ya. Bisa dipegang. Kita penonton GeoLive di sini, Bang, dan teman-teman yang ada di sini akan selalu mantengin sosial media Bro Ron. Atau bahkan kalau misal Bro Ron mau maju, teman-teman GeoLive harus dukung. Karena kita butuh pemimpin yang demikian gitu. Jangan sampai kita kemudian milih pemimpin lagi untuk misalnya Kabupaten Bogor gitu ya. Ditangkap KPK lagi. Nah, kesian warganya nih. Dia kasihan warganya. Kabupatennya nggak maju-maju gitu kan. Indeks pembangunannya juga nggak maju-maju gitu. Betul. Dan harus ada kemudian pemimpin-pemimpin berani, apalagi bidang menyuarakan itu tuh sih dari gua. Ya, semoga. Semoga ya. Semoga. Sekali lagi terima kasih Bro Ron. Sama-sama. Sudah hadir di podcast GeoLive. Terima kasih udah diundang. Ya, oke. Terima kasih pemirsa GeoLive udah nonton podcast Pegang Omongan. Kita akan datang dengan narasumber lainnya yang lebih menarik. Mungkin kita datangin aja deh teman-teman dari BUMN biar bisa menangkal omongannya Bro Ron pada hari ini. Gak akan berani nangkal. Oke, dadah pemirsa GeoLive. Sampai jumpa. Terima kasih Bro Ron. Bye.